warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurda Miliani, NIM 859845493. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu itu menguasai dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir dan dalam pendidikan. Filsafat ilmu juga membantu menjelaskan hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, serta cara pendidikan dijalankan secara benar. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dianggap sebagai kegiatan mengajar biasa, tetapi sebagai ilmu yang memiliki dasar teori, metode, dan nilai yang jelas. Dalam aspek eksistensi, filsafat ilmu memperkuat keberadaan ilmu pendidikan dengan menjawab pertanyaan mendasar seperti apa tujuan pendidikan, siapa peserta didik, dan bagaimana manusia belajar. Hal ini membuat pendidikan memiliki arah yang jelas dalam membentuk manusia yang cerdas dan berkarakter. Dalam aspek keilmiahan, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan dikembangkan melalui penelitian, observasi, dan metode ilmiah. Guru tidak hanya mengajar berdasarkan kebiasaan, tetapi menggunakan strategi pembelajaran yang terbukti efektif melalui penelitian pendidikan. Sedangkan dalam aspek nilai, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tidak hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga membentuk moral dan karakter peserta didik seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan toleransi. Contoh dalam kehidupan nyata, di sekolah saat ini, guru tidak hanya menilai hasil ujian siswa, tetapi juga sikap dan karakter siswa. Misalnya siswa diajarkan untuk disiplin, menghargai teman, dan bekerja sama dalam kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan peserta didik. Pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar secara teori, tetapi juga mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan memiliki karakter baik. Ketika pendidikan diterapkan secara baik, maka filsafat ilmu itu berkembang karena mendapatkan pengalaman dan persoalan baru untuk dikaji. Perubahan zaman ini seperti perkembangan teknologi, media sosial, dan kecerdasan buatan menimbulkan tantangan baru dalam pendidikan. Hal ini mendorong filsafat ilmu untuk terus mencari pemikiran dan solusi yang relevan. Pendidikan yang bernilai juga membentuk manusia yang mampu berpikir efektif dan kritis. Sikap kritis tersebut sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu. Contoh dalam kehidupan nyata saat pembelajaran daring terjadi, guru dan siswa harus menyesuaikan cara belajar menggunakan teknologi. Dari situ muncul pertanyaan, apa teknologi membuat belajar lebih efektif? Bagaimana menjaga etika dalam penggunaan internet? Dan bagaimana pendidikan tetap membentuk karakter siswa? Persoalan tersebut menjadi bahan kajian filsafat ilmu untuk mengembangkan konsep pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu menganalisis masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat sesuatu dalam pendidikan. Ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan, siapa peserta didik, dan apa tujuan belajar. Melalui ontologi, guru memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda, sehingga tidak bisa diperlakukan sama. Contoh nyata seperti di kelas terdapat siswa yang cepat memahami pelajaran dan ada yang membutuhkan penjelasan berulang. Guru yang memahami hakikat peserta didik akan menggunakan pendekatan berbeda agar semua siswa dapat belajar dengan baik. Kedua, epistemologi. Epistemologi membahas tentang memperoleh pengetahuan
epistemologi berkaitan dengan metode mengajar, strategi pembelajaran, dan cara siswa memperoleh ilmu. Guru harus memilih metode yang tepat agar pembelajaran efektif. Contoh nyata, guru IPA tidak hanya menjelaskan tentang teori, tetapi mengajak siswa melakukan percobaan sederhana. Dengan praktik langsung, siswa lebih mudah memahami materi dibanding hanya mendengar penjelasan. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu itu harus digunakan untuk kebaikan. Contoh nyata, seperti siswa yang pandai menggunakan teknologi diajar untuk memanfaatkan media sosial secara positif, seperti mencari informasi pembelajaran, bukan untuk menyebar hoax atau melakukan perundungan daring. Dengan ketiga pendekatan tersebut, filsafat ilmu membantu menyelesaikan persoalan pendidikan secara lebih lengkap dan mendalam. Dan keempat, contoh konkret penerapan filsafat dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah menerapkan pendidikan karakter agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral dan sikap yang baik. Contoh nyata, di sekolah terdapat kegiatan seperti gotong royong, upacara bendera, dan program disiplin sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan membentuk tanggung jawab dan rasa cinta tanah air. Dan kedua, dalam kurikulum modern menekankan pembelajaran aktif dan kreatif. Contoh nyatanya, seperti guru memberi tugas proyek kelompok agar siswa belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan memecahkan masalah secara mandiri, bukan hanya menghafal materi. Dan ketiga, dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Contoh nyata saat belajar tentang lingkungan, siswa diajak mengamati sampah di sekitar sekolah lalu mencari solusi pengolahannya. Pembelajaran menjadi lebih nyata dan bermakna. Terus dan keempat, dalam penggunaan teknologi pendidikan, teknologi digunakan untuk membantu proses belajar. Contoh nyata, guru menggunakan video pembelajaran atau aplikasi belajar daring agar siswa lebih mudah memahami materi. Namun siswa juga diajarkan ketika penggunaan teknologi agar tidak menyalahgunakannya. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena membantu memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh ilmu, dan nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan. Filsafat ilmu membuat pendidikan tetap ilmiah, bermoral, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam kehidupan nyata, penerapan filsafat ilmu tidak dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, hingga penggunaan teknologi di sekolah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.